Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 pasal 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Saudara dan saudariku yang kekasih, pada edisi sebelumnya kita mempelajari makna ungkapan Rasul Paulus tentang bejana tanah liat, di mana ditunjukkan bahwa Yesus Kristus dengan segala teladan dan pengajarannya adalah harta surgawi yang sempurna dan mulia, yang oleh Allah telah berkenan mencurahkannya kepada umat manusia dengan melalui bejana tanah liat, yaitu rasul-rasul dan para pangku jawatan, yang adalah dan tetaplah manusia dengan pribadi yang sederhana, serta menyandang banyak kelemahan dan kekurangan. Ini dimaksudkan Allah agar pekerjaannya yang mulia dapat dikenali, bahwa itu berasal dari Tuhan semesta alam dengan segala keagungan, kekudusan, kekuasaan, dan kemuliaannya, dan bahwa itu tidak berasal dari pikiran atau gagasan manusia. Untuk bagian berikutnya kita akan mengawali dengan membaca apa yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat Korintus. Tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara dan saudariku yang kekasih, dari pengakuan Rasul Paulus di atas, kita mengerti bahwa panggilan Allah atas para rasul dan pemangku jawatan tidak melindungi mereka dari kesusahan-kesusahan, tidak memproteksi para hamba Tuhan itu dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah. Meskipun kini mereka adalah utusan Allah dan kuasa Allah menyertai mereka, namun Tuhan mengizinkan mereka untuk tetap berjuang, mengalahkan diri mereka sendiri, mengatasi rintangan-rintangan, mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang mengganggu kehidupan mereka. Rasul Paulus menggambarkan ini sebagai duri dalam daging, yaitu sesuatu yang tidak dikehendaki, yang mengganggu, yang bahkan mendatangkan rasa sakit. Namun Tuhan mengizinkan itu tetap ada dalam diri sang rasul. Tidak sedikit para hamba Tuhan yang berjuang untuk melayani Allah dan umatnya, namun di bagian yang lain mereka juga harus terus bergumul melawan karakter negatif mereka sendiri, berjuang tetap setia dan mengandalkan Tuhan di tengah kekurangan bahkan kemiskinan. Rasul Paulus tidak mengeluh atas masalah-masalah yang dihadapi.
atas kelemahan-kelemahan yang harus dipikul, tetapi justru ia bermegah atas itu semua. Karena ia yakin bahwa ketika orang melihat semua kekurangan manusiawinya, maka di bagian lain penyataan-penyataan Allah, pengajaran-pengajaran Kristus, kuasa Sang Bapa menjadi lebih mudah dikenali. Orang yang bisa menyelami nasihat Rasul ini akan mengalami ketakjuban dalam setiap pelayanan Allah, bahwa firman-Nya yang penuh kuasa dan kemurahan dapat disajikan menjadi nyata melalui para pemangku jawatan yang sederhana, ibarat bejana tanah liat saja. Mereka tidak menuntut bahwa seorang pemangku jawatan haruslah orang yang cerdas, harus orang yang hebat dan lain sebagainya. Tetapi bahkan melalui hamba yang kecil, keagungan dan kebesaran Allah bahkan itu akan semakin nyata dan mudah dikenali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bejana tanah liat ya, sebagai bejana tanah liat, para hamba Tuhan tetaplah manusia yang tidak sempurna. Bahkan hamba Tuhan seperti Rasul Petrus suatu saat juga menerima, siap dikritik oleh orang lain. Itu pernah dilakukan oleh Rasul Paulus yang mengkritik pendapat Rasul Petrus tentang orang-orang bukan Yahudi yang diperlakukan secara berbeda oleh Rasul Petrus. Namun meski demikian, meski dalam perbedaan pendapat, Rasul Paulus tidak pernah meragukan atau mempermasalahkan panggilan Petrus sebagai seorang rasul Tuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun para rasul juga tidak diluputkan dari kesalahan-kesalahan, tetapi pengajaran Kristus tidak pernah berubah. Kebenaran dan kekudusannya tidak pernah terganggu. Apa yang mereka khotbahkan tetaplah berasal dari Roh Kudus, yang itu semua menjadi jaminan kebenaran dan kepastian manusia untuk menerima kemurahan Allah, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.